kelompok 4 mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dari dosen pengampu Ibu Bibit Nasrohatun SKM MK. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Rita Nuriyati sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Aulia, Linda, Rifahmi, Sandi, Panji, Widiawati, dan Zidan. Selanjutnya, langsung ke presentasi mengenai upaya pelayanan kesehatan kerja kepada Aulia Haris Revina. Saya persilahkan. Materi pertama yaitu adalah pengertian tentang upaya pelayanan kesehatan kerja. Pengertiannya yaitu kesehatan kerja yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial, ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan filosofi untuk upaya kesehatan kerja yaitu sebagai suatu pemikiran dan usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani pada tenaga kerja yang manusia pada umumnya dengan hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Dan sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Dan upaya kesehatan kerja yang dimaksud meliputi pekerja di sektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Materi selanjutnya. Tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu antara lain: yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya, komponen upaya pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama ada standar pelayanan kesehatan kerja dasar, yang terdiri dari peningkatan kesehatan kerja atau promotif, pencegahan preventif, dan penyembuhan PAK dan PAHK atau kuratif, serta pemulihan PAK dan PAHK rehabilitatif. Yang kedua, institusi pelayanan kesehatan kerja, di mana ada suatu lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar di perusahaan. Institusi pelayanan kesehatan kerja di sebuah perusahaan dibagi menjadi 3 bentuk, di antaranya yang pertama, diselenggarakan sendiri oleh pengurus dalam bentuk rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan. Yang kedua, diselenggarakan oleh pengurus melalui kerjasama dengan pelayanan kesehatan di luar perusahaan ataupun diselenggarakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan meliputi pos UKK, poliklinik perusahaan, dan puskesmas termasuk pustu. Materi selanjutnya. Oke, terima kasih Linda Ramadhanti. Saya akan melanjutkan, yaitu komponen upaya pelayanan kesehatan kerja. 3. Jenis pelayanan kesehatan kerja. A. Pos UKK, suatu wadah pelayanan kesehatan kerja yang berada di tempat kerja dan dikelola oleh pekerja itu sendiri yang berkoordinasi dengan puskesmas sebagai pembina dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. B. Poliklinik perusahaan atau klinik, yang secara poliklinik perusahaan ialah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Upaya pelayanan kesehatan kerja dasar paripurna dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas dengan diagnosis dan deteksi dini serta pengobatan segera dan cepat. Selanjutnya, kepada Rifahmi Awalia, saya persilahkan. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur K3 antara lain yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja yang dapat mendukung target MDGs 2015 antara lain yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, memenuhi pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian balita 2/3-nya antara 1990 sampai 2015. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Dan yang ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Selanjutnya, upaya kesehatan kerja sektor formal adalah 1. Menjadi tanggung jawab pengusaha. 2. Relatif lebih baik dan sudah berjalan dengan pelayanan yang komprehensif. 3. Menjadi bagian dari SMK 3 yang merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan. Yang terakhir, peran pemerintah lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan regulasi. Selanjutnya yaitu upaya kesehatan kerja sektor informal adalah pertama, menjadi tanggung jawab pekerja, majikan, atau pemerintah. Kedua, masih belum berjalan baik dalam segala aspek. Ketiga, pelayanan kesehatan masih sama dengan pelayanan kesehatan pada umumnya. Yang keempat, peran pemerintah menjadi utama dalam pengembangan pelayanan yang komprehensif. Kesimpulannya adalah, kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial, ekonomi, tanpa membahayakan diri sendiri, teman kerja, atau keluarga, dan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Upaya kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani pada tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, dan dengan hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan mengenai upaya pelayanan kesehatan kerja. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.